Nah, hari ini kita bakal bicara tentang tujuan dari kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu apa sih, Saudara? Dan sebelum sampai ke sana, saya ingin kita familiar dulu dengan kata dipenuhi Roh Kudus. Kata-kata ini seringkali dipakai dalam istilah yang lain, dalam beberapa gereja yang lain, Saudara. Ada beberapa gereja yang menggunakan kata sebagai penuh urapan Roh Kudus. Oh, kita harus penuh dengan urapan Roh Kudus. Itu sama saja dengan artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun ada pihak yang mengajarkannya bahwa untuk bisa dipenuhi atau diurapi oleh Roh Kudus, itu enggak semua orang. Cuman orang-orang khusus, terpilih, yang berusaha sungguh-sungguh saja bisa terima pengurapan Tuhan. Nah, saya berharap saudara sepanjang bulan ini, saudara sudah belajar bahwa itu tidak benar. Bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah untuk kita semua. Ngomong dulu kanan kiri saudara, untuk kita semua. Itu benar-benar Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, saya dan saudara. Tuhan rindu semua orang percaya mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada pihak yang mengajarkan bahwa untuk menjadi penuh urapan Roh Kudus itu perlu lakukan beberapa hal. Ikutin ibadah khusus rutin setiap minggu. Atau saudara perlu ditumpangi tangan pendeta tertentu. Kalau pendeta dari India datang atau dari Amerika datang, disuruh datang. Ayo cepat-cepat. Karena dalam pendeta itu ada 10 kali kekuatan urapannya. 20 kali kekuatan urapannya. Saudara harus didoakan, ditumpang tangan oleh pendeta itu, baru terima Roh Kudus. Nah, minggu lalu saya berharap saudara sudah mengerti bahwa caranya untuk dipenuhi Roh Kudus adalah tidak ada cara instan. Kita harus hidup dekat dengan firman Tuhan. Kita harus bersedia menjadi seorang murid. Yang artinya kita belajar firman Tuhan dengan tekun. Dan kita harus rela membersihkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus. Saudara masih ingat ilustrasi minggu lalu oleh Santo Gea tentang 2 gelas? Masih ingat? 2 gelas yang sama-sama penuh, tetapi waktu batunya diangkat, ternyata dia nggak sungguh-sungguh penuh. Begitu batunya diangkat, gelas yang satunya itu, yang di sebelah kanan kalau nggak salah ya, minggu lalu ya. Betul? Begitu dia diangkat, ternyata nggak betul-betul penuh. Nah, saya berharap saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus. Saya berharap saudara adalah orang-orang yang merasa rohani, karena memang saudara penuh dengan hal-hal rohani. Saudara bukan merasa orang yang paling rohani dibanding orang lain, tapi tanpa sadar saudara dipenuhi oleh hal-hal dunia yang perlu saudara bersihkan dari hati saudara, baru Roh Tuhan bisa memenuhi semua kita secara sempurna. Amin? Amin? Nah, kalau gitu sekarang hari ini, apa tujuannya kita dipenuhi Roh Kudus? Apakah supaya kita bisa pamer? Apa supaya kita lebih rohani dibanding orang lain? Apakah supaya kita itu bisa lebih percaya kalau doa sama Tuhan lebih dijawab? Atau seperti apa? Saya harap saudara kita buka sama-sama Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21. Kita buka sama-sama di firman Tuhan saudara, yang di rumah bisa menemukannya di layar saudara. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama 1 2 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Justru dikatakan bahwa Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Untuk apa? Melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya di hadapan Tuhan. Oleh Yesus, supaya kita bisa memberikan pada Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan ini yang menarik saudara. Kalau saudara ikutin semua ayat Alkitab yang kita baca selama sebulan terakhir, waktu kita baca tentang Roh Kudus, itu selalu berkaitan dengan satu kata, yaitu damai sejahtera. Betul? Karena apa? Karena betul, begitu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sama seperti janji Tuhan, pada waktu Dia terangkat ke surga, Tuhan berkata, kamu bakal terima Roh Kudus dan terima apa? Damai sejahtera.
Itu yang menarik. Dan itu cuman adalah sesuatu yang seperti efek samping saja. Seperti sesuatu yang saudara tidak perlu minta, saudara tidak perlu cari, saudara nggak perlu kejar, tapi saudara bakal terima waktu saudara memilih untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi sekali lagi tujuannya adalah bukan supaya saudara mendapatkan keuntungan diri sendiri, atau bahkan bukan supaya saudara bisa lebih bangga, lebih sombong dibanding orang lain. Ini ada sebuah kisah menarik saudara, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 8 nih, saya mau cerita sama saudara sedikit, singkatnya saja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 itu bercerita tentang gereja mula-mula di Yerusalem. Pada waktu itu Injil tersebar kemana-mana, termasuk tersebar sampai ke Samaria. Dan di Samaria, ada banyak orang yang bertobat pada waktu itu, dan ada satu orang yang bernama Simon. Dan dikatakan Simon itu adalah pekerjaannya, siapa sih, tahu nggak? Dia kerjanya apa? Ayo, ada yang ingat nggak cerita ini? Injil sampai ke Samaria, banyak orang bertobat, ada satu orang namanya Simon. Dia bertobat juga, percaya sama Tuhan. Ada yang tahu pekerjaannya apa? Ada yang nggak tahu? Nggak tahu? Pekerjaan dia adalah dukun. Dia orang pintar. Dia benar-benar percaya Tuhan, waktu itu dikatakan dia percaya Tuhan, tapi dia dukun. Dan dia bertobat. Nah, waktu akhirnya dia masuk ke dalam gereja, bersekutu dengan orang-orang percaya, datanglah dua rasul, namanya Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Waktu Rasul Petrus dan Yohanes datang, mereka berdoa, ditumpang tangan oleh para rasul, lalu semua orang di dalam tempat itu, mereka mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus, ceritanya pada waktu itu. Simon, yang lihat kejadian itu, dia langsung mikir, wah Petrus dan Yohanes ini lebih sakti nih daripada saya nih. Dia lebih hebat nih dibanding saya nih. Gimana caranya supaya saya bisa punya kemampuan, skill, ilmu yang lebih tinggi itu seperti mereka. Dan dalam cerita tersebut dikatakan, datanglah Simon ini, dia deketin Petrus dan Yohanes, lalu sodorin duit, sodorin amplop zaman sekarang lah. Set gitu loh. Petrus, Yohanes, ini loh, duit. Bisa nggak kamu ajarin saya skill itu? Supaya kalau saya tumpang tangan, orang juga terima Roh Kudus. Dia pengen banget ngalamin itu. Tapi yang dijawab Petrus dan Yohanes adalah, ini duit kamu bawa pergi, dan matilah kamu dengan niat jahat kamu itu. Karena apa? Petrus dan Yohanes berkata, kami tidak cari keuntungan untuk bagi kami sendiri, dan kami tidak mengajarkan orang lain untuk cari keuntungan di dalam sini. Kalau dulu kamu orang berpengaruh, jadi dukun di luar gereja, di dalam gereja, kamu tidak bisa melakukan hal yang sama. Dan saudara perlu amatin, bahwa di zaman sekarang, banyak orang yang berpengaruh di luar gereja, mereka masuk ke dalam gereja, mereka pengen jadi orang yang berpengaruh juga. Ada banyak orang yang mencari keuntungan pribadi, baik di luar gereja maupun di dalam gereja. Mereka mau cari kebanggaan pribadi, keuntungan pribadi. Ini terjadi dengan jemaat, bahkan ada juga banyak hamba Tuhan yang mencari keuntungan pribadi di dalam gereja Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang dulu awalnya mulai dengan pertobatan yang murni. Termasuk dengan mungkin saudara datang dengan Tuhan, bertobat pertama kali. Saudara datang dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Lalu saudara terima Roh Kudus. Saudara dapatkan karunia. Saudara dapatkan banyak berkat. Saudara dapat banyak kelimpahan. Tapi sesudah itu, saudara mulai tercemar. Hati saudara tidak murni lagi. Ada orang-orang di dalam gereja yang terlalu menikmati dikagumi orang, dicari-cari orang, sampai akhirnya dia lupa bahwa dia ada untuk membuat orang cari Tuhan Yesus, membuat orang kagum dengan Tuhan Yesus, bukan kagum dengan dia. Ini sesuatu yang banyak terjadi, bahkan sampai di dalam gereja pada hari ini. Betul? Betul? Dan apa yang terjadi waktu mereka punya saingan? Apa yang terjadi waktu orang-orang berhenti kagumi dia? Apa yang terjadi waktu pujian
tidak lagi diberikan kepadanya. Apa yang terjadi kalau orang-orang lebih cari orang lain dibanding cari dia? Apa yang terjadi? Pertikaian, keributan, merasa nggak dihargai, mengundurkan diri, yang sesungguhnya semua dimulai dengan orang-orang seperti kita yang pada waktu bertobat pertama kali, kita mulai dengan hati yang murni. Saya berharap saudara ingat baik-baik bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau kebanggaan kita sendiri. Ngomong dulu kanan kiri saudara supaya nggak ngantuk, ngomong kanan kiri, bilang waspada dong. Ya. Ingatlah hati saudara yang mula-mula itu. Ingatlah kejadian waktu saudara pertama kali percaya Tuhan. Kalau saudara kembali dengan hati yang murni itu, saudara bakal selalu ingat bahwa tujuan kita untuk dipenuhi Roh Kudus adalah pertama-tama adalah untuk kita mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus. Karena firman Tuhan tadi berkata, Ibrani 13 mengatakan bahwa Tuhan pengen memperlengkapi kita. Tuhan ingin memperlengkapi kita dengan segala yang baik supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya. Dan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah Roh Kudus itu. Sebagai penolong dan penghibur saudara. Roh Kuduslah yang membuat saudara bisa baca firman Tuhan. Atau dengar firman Tuhan seperti pagi hari ini. Dan saudara mengerti. Bukan cuma di pikiran, tapi juga di hati. Karena saya mau ngomong sama saudara sungguh-sungguh nih. Sungguh-sungguh saya mau ngomong sama saudara. Alkitab yang saudara pegang sekarang di handphone, itu adalah buku. Betul? Ini buku elektronik atau buku manual, ini buku. Semua orang bisa baca, saudara. Tapi tidak semua orang yang baca bisa mengertinya. Mengapa? Alkitab adalah sebuah buku yang bahkan dipelajari oleh orang-orang di luar sana. Di dalam sebuah studi namanya adalah studi perbandingan agama. Jadi jangan saudara pikir Alkitab cuma dibaca oleh orang Kristen. Enggak. Alkitab dibaca juga oleh orang-orang lain di luar sana dalam studi perbandingan agama artinya. Dan banyak orang di luar sana yang baca firman Tuhan, Alkitab kita, dan dia berkata ini bagus. Anak banyak pelajaran moral di dalamnya, ini bagus. Mereka bisa mengerti sampai ke dalam pikiran, tapi nggak pernah tersentuh di dalam hati mereka. Mengapa? Karena ini bedanya. Saudara punya Roh Kudus, mereka enggak. Saudara bisa terpanggil percaya Tuhan, karena saudara punya Roh Kudus, mereka tidak. Ada dua orang yang bisa sama-sama pagi ini pergi ke ruang ibadah untuk beribadah, dengerin khotbah yang sama, di waktu yang sama, dari khotbah yang sama, duduk bersebelahan, tetapi orang yang satu bisa merasa sangat ditegur oleh Roh Tuhan, dia mau bertobat, tapi orang yang berikutnya bisa berpikir, oh ini bagus, oh ini bikin kasih saya semangat, tapi dia nggak ngerasa terpanggil untuk dia berubah. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri dia. Kita udah lihat ini minggu lalu bahwa kita harus baca sungguh-sungguh, kita harus pelajari sungguh-sungguh. Namun kan kenyataannya begini, saudara. Kita jujur deh ya. Ya. Siapa yang di sini baca Alkitab 24 jam sehari? Nggak kerja, nggak makan, nggak mandi, nggak usaha gitu. Ada? Betul? Nggak ada toh? Betul? Siapa yang baca Alkitab tadi pagi? Ada nggak? Ada. Puji Tuhan, ada berapa ya? Puji Tuhan. Saya baca tadi pagi juga. Tapi jujur, kadang-kadang waktu kita baca jam 7, jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 10 ini, kita suka lupa nggak sih firman Tuhan tadi kita baca apa? Betul? Kita semua kebanyakan datang dari khotbah minggu lalu. Betul? Siapa masih ingat khotbahnya minggu lalu? Ayatnya apa?
Ah, ingat nggak? Kita lupa, toh betul? Yang tadi pagi aja kita lupa, apalagi yang minggu lalu, betul nggak? Tapi apakah lalu artinya semua ini nggak ada gunanya? Karena toh tadi kita baru baca jam 5, jam 6 pagi, jam 10 kita udah lupa. Apakah itu artinya nggak ada gunanya? Apakah artinya semuanya sia-sia? Saudara perlu tahu. Enggak. Karena begitu saudara baca, Roh Kudus bekerja, saudara bisa lupakan itu di dalam otak saudara, tetapi di dalam hati saudara, Roh Kudus tanamkan semua kebenaran itu dalam hati saudara. Dan dia bekerja. Waktu saudara butuh air itu keluar, tek, tiba-tiba air itu keluar aja tegur saudara. Siapa yang pernah alamin? Betul? Ya Pak Yonas ya? Waktu saudara perlu tiba-tiba jawab orang, tiba-tiba air itu keluar. Saya jujur sama saudara, waktu saya lulus dari seminari tahun 2007, salah satu syarat saya lulus adalah saya harus hafalin 1000 ayat. Dan ada ujiannya, saudara. Oke? Dan saya jujur sama saudara, di tahun 2007, bulan Mei atau bulan April, kurang lebih, saya hafal 1000 ayat. Lalu saya duduk di tempat ujian, saya jawab semua satu-satu, nilai saya itu 98, saudara. Saya cuma salah satu kata. Oke? Itu jujur, saya nggak sombong, saudara. Bukan itu maksudnya. Ini yang saya mau cerita. Begitu ulangan udah selesai, saya keluar. Saudara tanya saya nggak ingat, saya nggak ingat lagi. Apa itu semua? Itu jujurnya. Betul? Tapi waktu kita bicara dengan orang, dan atau Tuhan mau tegur saya, air itu bisa muncul dari hati kita, kembali ke otak kita, dan berbicara kepada kita. Waktu saudara mendengarkan banyak hal di luar sana, termasuk masukan, kritikan dari orang lain, Roh Kudus bisa berikan pada saudara filter, betul berpikir orang ini ngomongnya benar, atau orang ini ngomongnya nggak benar. Saudara punya standar firman Tuhan, yang muncul tiba-tiba secara mukjizat atau ajaib. Kalau saudara rajin penuhi diri saudara dengan kehadiran Roh Kudus. Dan saudara tidak bakal gampang untuk disesatkan oleh banyak ajaran palsu di luar sana. Kalau saudara sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberikan saudara pengertian tentang firman-Nya. Amin? Amin? Jadi jangan saudara pikir, lupa sudah, nggak ada guna lah. Semua ini sia-sia, sudahlah. Gitu. Karena kalau saudara tiba-tiba mau cari di Google pun, saudara minimal harus ingat kira-kira bunyi ayatnya apa, saudara. Yang artinya saudara perlu baca. Dan saya jujur sama saudara, hari ini saya kebanyakan tidak ingat lagi alamat ayatnya. Kecuali mungkin yang besar-besar, Yohanes 3 ayat 16, 1 ayat 9, gitu. Mazmur 23, saya tidak lagi terlalu ingat ayatnya di mana sejujurnya. Seperti waktu ujian dulu. Tapi bunyinya seperti apa, itu bisa kembali kepada kita waktu kita butuhkan. Dan bahkan bantu kita filter supaya kita nggak disesatkan dengan banyak ajaran palsu, nabi palsu di luar sana. Pernah terjadi, saudara, ini kejadian sungguhan, di sebuah gereja, saya nggak sebutin gerejanya, saya nggak sebutin hamba Tuhannya, di tahun 90-an, 95-96, ada satu orang hamba Tuhan yang lagi khotbah di sini. Bukan di gereja kita maksudnya, di sebuah gereja, dia berkhotbah, lalu dia ngomong di khotbah itu berkata, kamu ya, ibu majelis, firman Tuhan ngomong sama saya, barusan Roh Kudus ngomong sama saya, kamu ceraikan suami kamu, lalu abis itu kamu nikah sama saya. Beritanya ngomong itu. Dan ini yang menarik. Istrinya yang majelis setuju. Dan bahkan suaminya dari ibu itu juga setuju. Mereka cerai, lalu menikah sama pendetanya. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Karena apa? Karena orang-orang tidak belajar firman Tuhan dengan tekun.
Karena kalau saudara sudah pernah baca firman Tuhan, sekali, dua kali, saudara sudah pasti tahu, ini mah palsu. Ini pendetanya aja ngawur gitu. Kebanyakan, apa ya, kira-kira nggak tahu lah macam apa. Oke? Dan saya terus terang di zaman sekarang, terlalu banyak manipulasi di dalam media sosial. Di zaman sekarang ada banyak hamba Tuhan yang punya YouTube, punya TikTok, tidak ada yang salah. Dan saya bersyukur Injil diberitakan dengan cara yang modern. Saya bersyukur sekali. Tapi yang celaka tuh begini, di zaman sekarang, banyak yang viral itu adalah pendeta-pendeta hamba Tuhan yang ngajarin hal-hal yang gak betul. Dan cuman karena medianya bagus, dia terlihat meyakinkan, bajunya bagus, ngomongannya keren, banyak orang percaya hamba Tuhan, padahal tidak mengerti bahwa apa yang dikatakan nggak ada di firman Tuhan. Saya dorong saudara, beberapa jemaat di sini itu suka sekali kirimin saya link. Dalam setahun, waktu pandemi lebih sering lagi. Lalu bilang, kok Muse ada video ini loh, coba dilihat, bener gak dia ngajar? Lalu saya lihat, aduh ini mah ngawur nih. Dan saya bersyukur, saudara, kalau saudara temukan hal-hal di dalam media sosial, kalau saudara dengerin pendeta ngomong apa, jangan cuma terhanyut karena ada lagu di belakangnya bagus, lalu karena kameranya bagus, lightingnya bagus, saudara langsung percaya. Saya berharap begini loh, yang saya harapin adalah, bahkan sebelum saudara WA, hamba Tuhan saudara sudah bisa filter sendiri, karena saudara adalah orang-orang yang rajin, dekat dengan firman Tuhan, saudara dipenuhi dengan roh. Tapi kalau saudara ragu nih, tiba-tiba, benar tak ya mengajarnya demikian ya? Saudara boleh WA hamba Tuhan saudara. Tanya, betul nggak ya ini ya? Dan saya janji, saudara pasti dibales, cuman sabar aja. Kan nggak mungkin langsung dibales, saudara ya. Oke, kan nggak mungkin saya lagi nyetir, lalu tiba-tiba, cepat dong bales. Sabar aja, nanti pasti dibales. Dan itu adalah membuat kita akhirnya bisa mengerti mana yang bukan cuma sekedar baik, tapi apa yang benar dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara? Amin. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita kepenuhannya dengan tujuan untuk mendapatkan bimbingannya. Yang kedua, untuk kita dimampukan melakukan kehendaknya. Di Ibrani 13:21 mengatakan Tuhan Yesus mau mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan kehendak Tuhan. Yang sangat sulit untuk kita lakukan. Cerita awal pertobatan kita seringkali dimulai dengan manis, penuh semangat. Kita berkata, saya mau selalu pegang kebenaran. Saya mau selalu nggak pernah lengah dalam iman. Saya mau lebih rajin persekutuan, saya mau lebih rajin ibadah, saya mau lebih banyak berdoa, saya mau lakukan lebih banyak pelayanan, berpuasa, baca firman, lebih percaya. Dengan semua itu, kita berpikir begitu masuk dalam dunia, kita bakal bisa menang setiap kali di dalam peperangan rohani kita. Kita bisa lakukan terus apa yang menyenangkan Tuhan setiap waktu. Faktanya bagaimana, saudara? Sulit, betul? Karena sama kayak firman Tuhan berkata di depan ada, Roma 7, 15, 18, dan 19. Kalau saudara kebaca, yang muda-muda kebaca atau di belakang, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki, aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara setuju dengan firman Tuhan ini? Setuju? Betul? Ada banyak peristiwa di mana saudara persis kalau marah salah, lalu tiba-tiba saudara marah, jeger gitu. Betul? Dan setelah itu terjadi, saudara nyesel. Kalau enggak. Betul?
Ada banyak peristiwa di mana saudara tahu, kalau saudara lakukan ini, saudara salah, saudara berjuang, tapi saudara jatuh lagi. Yang tampaknya seperti adalah, aduh, saudara pikir untuk menyerah aja deh, berusaha hidup berkenan sama Tuhan. Atau saudara pakai alasan, lagu rohani saudara angkat berkata, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhan tahu aku manusia biasa, pokoknya aku bikin dosa, nanti aku besok aku bertobat lagi, tidak apa-apa lah. Betul? Tapi saudara perlu tahu begini, kita udah bicara ini sepanjang bulan ini, bahwa walaupun kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan berarti secara instan kita pasti langsung sempurna. Kita bakal jatuh bangun, kita bakal maju mundur. Tapi jangan jadi orang seperti ini, yang mundur dari iman saudara. Yang berkata, sudahlah, aku nggak usah ke gereja lah, aku nggak layak. Sudahlah, aku berhenti pelayanan lah, aku nggak layak. Karena kalau saudara perlu tahu, kalau mau cari orang sempurna, nggak akan ada orang yang sempurna. Betul? Termasuk saya dan saudara, kita nggak sempurna. Tetapi Tuhan bakal menolong kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Tuhan bakal menolong kita punya kemajuan. Kita bakal semakin mengerti firman Tuhan. Dan kita bakal semakin mengerti bahwa ada banyak celah-celah di dalam pikiran kita yang mungkin dulu kita belum mengerti bahwa itu salah, sekarang kita mengerti bahwa itu salah dan kita perlu bertobat. Seperti begini, ada banyak anak Tuhan yang karena belum mengerti, dia berpikir bahwa mudah marah itu manusiawi. Betul, saudara? Betul? Mudah marah itu manusiawi. Jadi nggak apa-apa orang Kristen mudah marah itu nggak apa-apa. Siapa yang setuju? Ada yang setuju nggak? Betul? Digigit semut dikit, saudara marah-marah sama semut. Ada yang gitu? Ada lagi ngomong begini, suka gosip, itu mah cara bersosialisasi pada masa kini, suka gosip. Nggak ada yang salah, nggak menyakiti siapapun. Lalu berkata begini, sombong sedikit, wajarlah, manusia itu butuh pengakuan, butuh dihargai. Betul nggak? Saudara perlu tahu, semua ini, kalau saudara masih ingat tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara bakal temukan bahwa hal-hal ini, kalau dulu saudara pikir bahwa ini hal-hal yang wajar, semakin saudara belajar firman Tuhan, saudara mengerti bahwa ini hal-hal yang tidak wajar di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Betul? Dan waktu saudara jatuh bangun, saudara lakukan lagi hal-hal yang ini, saudara berkata sama kayak firman Tuhan ini, bukan yang aku kendaki, yang aku perbuat, tapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dan waktu saudara punya pengertian itu, saudara bukan cuma ngerti, saudara bakal dimampukan oleh Roh Kudus untuk pelan-pelan dari mudah marah berubah menjadi tidak terlalu mudah marah. Lalu naik lagi levelnya jadi apa? Jadi agak susah marah. Lalu lama-lama jadi susah marah. Saudara bakal progres pelan-pelan karena begini, betul ada banyak waktu di mana kita bakal jatuh bangun. Ada banyak waktu di mana kita bakal mundur. Tapi Roh Kudus bakal mampukan saudara untuk saudara mundur 1 kali, saudara maju 2 kali. Saudara mundur 1 kali, saudara maju 2-3 kali. Dan saudara bakal semakin dekat dengan Tuhan. Karena ini yang saudara terima. Ini yang saudara terima. Pertama-tama adalah begini. Saudara ngerti, saudara mulai benci dosa itu, dan karena saudara benci, saudara bakal bergerak terus menjauhi apa yang saudara benci. Betul? Betul? Itu reaksi yang normal kan? Contoh,
Apa yang saudara benci? Apa coba? Benci apa ya? Saya orang yang benci semut, saudara. Bukan berarti semut saya injek-injek, enggak. Tapi saya nggak terlalu suka sama semut, saudara. Saya ringam lihat semut, terus terang. Jadi kalau ada semut, saya mau cepat-cepat dibersihin. Saya ambil sapu, saya diusir dia jauh-jauh. Betul? Saya pengen dia jauh-jauh dari hidup saya. Betul? Kalau saudara benci dengan kecoa, apa yang saudara lakukan? Usir dia jauh-jauh, betul kan? Saudara mau jauh dari dia, betul? Betul? Kalau saudara benci dengan apa lagi contohnya? Daun bawang. Siapa yang nggak suka daun bawang? Di mie atau di mana gitu? Oh, ada Ade juga, bertobatlah Ade. Istri saya juga perlu bertobat, dia nggak suka daun bawang. Atau, atau apa yang bakal dilakukan? Kita bakal singkirkan itu, bikin jauh dari diri kita, betul? Dan ini yang saudara bakal punya. Waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara mulai sadar, aduh aku benci sama ini. Tapi aku masih gagal. Tapi aku bakal berusaha singkirkan itu dari diri kita. Dan kita semakin mendekat sama Tuhan kita. Amin? Amin? Dan saudara punya kemampuan itu kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu tujuannya. Yang ketiga adalah saudara bakal memuliakan Tuhan, saudara. Memuliakan Tuhan adalah usaha untuk membuat Tuhan dimuliakan, dipuji, dihormati, disyukuri. Dan saudara lakukan itu setiap hari, secara otomatis sebenarnya, waktu saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saudara nggak perlu mikirnya terlalu kompleks, terlalu rumit, bagaimana memuliakan Tuhan. Matius mengatakan dengan sangat sederhana. Matius 5:16 mengatakan, waktu orang lihat perbuatanmu yang baik, mereka bakal memuliakan Bapamu yang di surga. Waktu oleh kehadiran saudara di tengah-tengah mereka, memberi dampak yang positif dan mereka bersyukur ada saudara di sana, saudara memuliakan Tuhan. Waktu saudara dengan rendah hati melayani dengan segala ketidaknyamanan, saudara memuliakan Tuhan. Waktu saudara nggak balas caci maki dengan caci maki, dan orang lain lihat itu, saudara sedang memuliakan Tuhan. Waktu saudara jadi berkat, saudara jawab kebutuhan orang lain, saudara perlu tahu saudara memuliakan Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, saudara, sebagai penutup. Akan membuat saudara otomatis. Saudara berjalan selangkah demi selangkah. Itu sudah dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dipenuhi Roh Kudus membuat saudara bakal nikmati Tuhan yang melangkah bersama dengan saudara. Artinya dia menyertai saudara. Saudara dapatkan damai sejahtera. Efek sampingnya. Saudara dapatkan anugerah demi anugerah. Hikmat demi hikmat. Pertolongan demi pertolongan. Karena apa? Tuhan hadir bersama dengan saudara. Dan Tuhan tidak bakal jadi orang yang cak-cak tak tahu, kalau bahasa Palembangnya. Begitu saudara kesulitan, saudara jatuh, Roh Kudus adalah yang pertama kali bakal menolong saudara untuk bangkit dan percaya saudara mampu lakukan lebih baik dari hari ini. Amin. Saya berharap saudara sungguh-sungguh, saudara semua dipenuhi Roh Kudus. Saudara mengerti firman Tuhan, bukan cuma di kepala, tapi juga di hati. Dan saudara bakal benci dengan dosa, dan saudara menjauhi, menyingkirkan itu satu-satu. Dan saudara bakal otomatis memenuhi tujuan Allah buat saudara. Saudara memuliakan Allah dengan senang hati saudara. Amin? Amin? Saya berharap saudara diberkati. Saya serahkan kepada Muslim.